Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita langsung mulai aja ya, karena yang masuknya udah mulai banyak nih. Ini nih. Oke. Minggu lalu kita bahas baru sampai soal nomor 26 ya. Sekarang kita lanjut untuk soal selanjutnya. Ini mute goblok. Oke. Kita baca teksnya dulu, oke? Pembangkit listrik tenaga bayu. Kebanyakan tenaga angin modern dihasilkan dalam bentuk listrik dengan mengubah rotasi dari pisau turbin menjadi arus listrik dengan menggunakan generator listrik. Pada kincir angin, energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik untuk melakukan kerja fisik seperti menggiling bulir padi atau memompa air. Yang masih berisik, ayo. Oke, lanjut ya. Tenaga angin digunakan dalam ladang angin skala besar, penghasil listrik nasional, dan juga dalam turbin individu kecil untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolasi. Tenaga angin juga banyak jumlahnya, tidak terbatas, tersebar luas, bersih, dan mengurangi efek rumah kaca. Di Indonesia sendiri, pembangkit listrik yang memancarkan tenaga angin sering disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu. Batuk, Mas. Untuk cara kerja pembangkit listrik tenaga angin. Oke. Nah, di sini ada cara kerjanya. Ada angin, kincir angin, ada turbin, generator, transformer, lalu distribusi. Oke. Sebuah pembangkit listrik dari energi angin merupakan hasil dari penggabungan dari beberapa turbin angin, sehingga akhirnya dapat menghasilkan listrik. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga bayu ini adalah awalnya energi angin memutar turbin angin. Turbin angin bekerja berkebalikan dengan kipas angin. Turbin tidak menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, tetapi menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Caranya, angin akan memutar sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin. Sebentar. Wait. Sebentar ya. Ini laptopnya ada kendala. Maksain. Oke.
Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Selain itu, di sekeliling poros terdapat stator yang bentuk fisiknya adalah kumparan kawat yang membentuk loop. Guys, kalian tolong ya, jangan berisik. Oke, kita lanjut ya. Dari awal lagi. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Selain itu, di sekeliling poros terdapat stator yang bentuk fisiknya adalah kumparan-kumparan kawat yang membentuk loop. Ketika poros generator mulai berputar, akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya terjadi karena perubahan fluks ini akan dihasilkan tegangan arus tertentu. Oke. Lalu ketika poros generator mulai berputar, akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya terjadi karena perubahan fluks. Bentar ya guys. Maaf ada kendala soalnya laptopnya lagi bermasalah. Jadi ada beberapa yang nggak bisa dioperasikan. Oke. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini berupa AC, alternating current, yang memiliki bentuk gelombang kurang lebih sinusoidal. Energi listrik ini biasanya akan disimpan ke dalam baterai sebelum dapat dimanfaatkan. Oke? Soalnya, nomor 27. Berdasarkan teks, manakah pernyataan berikut ini yang benar tentang listrik tenaga angin? Apakah poin pertama, tenaga angin terbatas jumlahnya, tersebar di wilayah tertentu, bersinar dan menambah efek rumah kaca, ataukah B, pada kincir angin, energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik untuk melakukan kerja fisik. Ataukah yang poin ketiga, karena kebutuhan ruang dan volume angin yang berlimpah, listrik tenaga angin akan sangat bermanfaat di perumahan di pedesaan. Ataukah di poin yang keempat, listrik tenaga angin sangat praktis untuk pemenuhan kebutuhan udara segar dan bersih di tempat tinggal. Nomor 27, jawabannya yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat? Yang ketiga. Yang ketiga? Empat, Kak. 4, 3, 4. Yang ketiga, Kak. Yang ketiga, Kak. 3, 4. Jawabannya yang benar ada di poin kedua. 2. Ada di poin kedua ya. Iya. Oke. Kita lanjut. Dari teks tersebut, listrik tenaga angin dimanfaatkan untuk kebutuhan apa saja. Nah, di sini kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Yang mana? Poin 1, 2, 3, 4. Menerangi jalan di pedesaan, benar atau tidak? Enggak ya, karena di situ bukan cuma jalanan aja. Oke. Lalu, menggiling padi. Ini benar. Lalu, memompa air.
Ini Benar, juga Kak. benar. Benar. Lalu menyediakan listrik di wilayah terpencil. Ini juga benar. Oke. Kita lanjut. Soal nomor 29. Dari infografis dan teks terdapat kutipan, pada kincir energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik untuk melakukan kerja fisik seperti menggiling bulir padi atau memompa air. Apa yang dimaksud kalimat tersebut dikaitkan dengan kalimat sebelumnya? Apakah poin pertama, untuk mewujudkan kontras atau perbedaan serta contohnya? Poin kedua, untuk membandingkan kualitas teknologi. Poin ketiga, untuk menyampaikan manfaat kincir angin. Poin keempat, untuk menunjukkan keistimewaan yang tidak dimiliki teknologi lain. 29. Jawabannya ada di C. Tiga, Kak. benar. Ada poin ketiga. Oke, soal nomor 30. Dari infografis, selain angin, apa saja yang dibutuhkan agar listrik tenaga angin bisa tersalurkan dan digunakan oleh manusia? Nah, infografis ya, berarti tadi di sini ada angin, kincir angin, turbin, generator, transformer. Oke, berarti di sini kita tulis Transformer. Oke, kita tulis ya. Di sini ada angin, lalu kincir angin, lalu ada turbin, terus ada generator, lalu yang terakhir ada transformer. Oke, selanjutnya. Di sini ada kutipan. Nah, isi kutipannya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor sebentar ya. Oke, kita lanjut. Tadi kita sampai sini ya. Ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia perlu menetapkan peraturan presiden tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Mengingat 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 242. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6 ayat 4. Bentar ya guys. Laptopnya mulai bermasalah lagi. Oke.
kita lanjut. Memutuskan peraturan presiden tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 1. Dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan 1. Perlindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. 2. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu. 3. Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Lalu untuk bab 3, pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsi. Oke. Oke. Terus di sini dengan peraturan presiden ini dibentuk BP2MI yang merupakan revitalisasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Oke, di pasal 3. Pertama, BP2MI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 2. BP2MI dipimpin oleh kepala. Lalu pasal 4, BP2MI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu. Lalu pasal 5, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, BP2MI menyelenggarakan fungsi pertama, pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Kedua, pelaksanaan pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Ketiga, penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia. 4. Penyelenggaraan pelayanan penempatan. 5. Pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial. 6. Pemenuhan hak pekerja migran Indonesia. 7. Pelaksanaan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia. 8. Pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia dan atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Oke, soalnya nomor 31. Manakah pernyataan yang termasuk dalam definisi pekerja migran? Kamu bisa memilih beberapa jawaban. Jadi kalau untuk soal AKM ini, kalian jawaban itu nggak cuma hanya satu ya. Kalau memang sekiranya jawabannya ada beberapa, ya kalian jawab aja semua. Oke? Yang pertama, di situ warga Indonesia yang menikah dan menepati upah di luar wilayah Indonesia. Kedua,
keturunan warga Indonesia yang menerima upah di luar wilayah Indonesia. Ya. 3. Warga Indonesia yang menerima upah di luar wilayah Indonesia. Lalu 4. Warga Indonesia yang akan menerima upah di luar wilayah Indonesia. Yang mana? Poin pertama, kedua, ketiga, keempat. 2 sama 4. Poin kedua sama 4. 2 sama 3, Bu. 2 sama 2 sama 3. 2 sama 3. 2 sama 3. 3, Kak. Oke. Di sini jawabannya hanya 2 sama 1, guys. Warga Indonesia yang menerima upah di luar wilayah Indonesia. Kalau hanya keturunan warga Indonesia, belum tentu dia memiliki KTP Indonesia, ya kan? Belum tentu dia sudah tercatat ke dalam kependudukan warga Indonesia, gitu. Kalau yang keempat, warga Indonesia yang akan menerima upah di wilayah Indonesia, dia baru akan, bukan sudah menerima, ya kan? Baru akan, berarti belum menerima. Oke. Nomor 32. Manakah pernyataan yang benar tentang fungsi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia? Apakah pertama, membantu penempatan pekerja migran? Kedua, mengumpulkan dokumen resmi pekerja migran dan menyerahkan ke tenaga keimigrasian. 3, menghubungkan pekerja migran Indonesia dengan negara tujuan. 4, melakukan perekrutan pekerja migran Indonesia. Yang mana? 1, 2, 3, 4. Kira-kira di soal nomor 32 ini ada berapa jawaban? Baca. Oke, dari yang pertama, untuk membantu penempatan pekerja migran. Ini benar, ya. Lalu, mengumpulkan dokumen resmi pekerja migran dan menyerahkannya ke tenaga keimigrasian. Ini benar. Lalu, menghubungkan pekerja migran Indonesia dengan negara tujuan. Ini juga benar. Benar. Lalu, ini melakukan perekrutan pekerja migran Indonesia. Ini termasuk? Tidak termasuk. Ya. Oke. Lalu, soal nomor 33. Manakah pernyataan yang benar mengenai perlindungan pekerja migran? Yang pertama, menjamin pemenuhan hak pekerja migran sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Kedua, hak pekerja migran dan keluarganya dijamin dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Ketiga, calon pekerja migran mendapat hak jaminan tidak penuh dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Keempat, kerabat dan sanak saudara termasuk dalam hak perlindungan pekerja migran. Ini yang mana? B. Yang D. B. Yang A. Oke. BK. Jawabannya ada di poin pertama. A. Menjamin pemenuhan hak pekerja migran sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Terus? C. Hak yang nomor 2 juga benar. B. Yang ini nggak benar ya. Lalu yang ini kerabat dan sanak saudara termasuk dalam hak perlindungan pekerja migran? Tidak termasuk ya. Ya. Itu jawabannya ada di poin pertama dan kedua. Oke. Nomor 34. Tujuan Surat Peraturan Presiden RI nomor 90 tahun 2019. A. Yang A, Pak. Yang A? A. A. Oke. Jawabannya adalah yang nomor 34. Pertama, menjelaskan definisi pekerja migran Indonesia. Bukan ya? Nomor 34.
Kedua, menetapkan peraturan presiden tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ini jawabannya. Betul. Oke. Terus, yang C, menugaskan Kementerian Tenaga Kerja untuk berkoordinasi dengan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ini benar atau enggak? Ini benar tidak? Benar. Betul. Menugaskan Kementerian Tenaga Kerja untuk berkoordinasi dengan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ini juga benar. Benar. Yang ini menegaskan hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia dan badan yang mengawasi. Tidak ya? Oke. Tidak. Kita lanjut ke teks selanjutnya, yaitu tentang gratifikasi. Oke. Definisi gratifikasi. Arti gratifikasi dapat diperoleh dari penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, lalu dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. Definisi tersebut menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya Bentar. Au. Bentar. Ke close ya. Kok dia keluar? Oke. Maaf ya. Laptopnya lagi bermasalah. Jadinya begitu. Oke, kita lanjut. Jadi sampai mana? Oke, kita dari ulang ya. Gratifikasi tersebut baik diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. Definisi tersebut menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Oke. Terus, lalu untuk aspek yuridis gratifikasi. Oke. Untuk aspek yuridis gratifikasi, terminologi gratifikasi baru ini dalam ranah hukum pidana Indonesia sejak tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada pasal 12B dan 12C tersebut diatur mengenai delik gratifikasi, mengatur ancaman pidana bagi setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima segala bentuk pemberian yang tidak sah dalam pelaksanaan tugasnya atau yang diistilahkan sebagai gratifikasi yang dianggap suap dan tidak melaporkannya pada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Aturan yang melarang penerimaan dalam bentuk apapun itu sebenarnya telah ada jauh sebelum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterbitkan. Larangan tersebut secara terperinci telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10
tahun 1974 tentang beberapa pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan kesederhanaan hidup, khususnya pasal 7 dan 8. Pada saat gratifikasi dirumuskan, melalui revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK belum ada. Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dibentuklah KPK dan untuk semakin memperjelas kelembagaan penanganan laporan gratifikasi, dibentuklah Direktorat Khusus yang menangani penegakan pasal gratifikasi. Pada pasal 26 Junto, pasal 13 Undang-Undang KPK dibentuk subbidang gratifikasi yang berada pada Deputi Pencegahan. Lalu kita lanjut ke aspek sosiologis gratifikasi. Praktek memberi dan menerima hadiah sesungguhnya merupakan hal yang wajar dan hidup dalam hubungan kemasyarakatan. Praktik tersebut dilakukan pada peristiwa alamiah seperti kelahiran, sakit, dan kematian. Dan penyelenggaraan atau perayaan dalam momentum tersebut seperti akikah, potong gigi, sunatan, ulang tahun, perkawinan, dan acara duka. Dalam konteks adat istiadat, praktek pemberian bahkan lebih bervariasi, apalagi Indonesia hidup dengan keberagaman suku bangsa dengan segala adat istiadatnya. Dalam banyak suku bangsa tersebut, tentu saja terdapat keberagaman praktik memberi dan menerima hadiah dengan segala latar belakang sosial dan sejarah. Syed Hussein Alatas memotret pemberian hadiah tersebut dalam bukunya Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi. Menurutnya, praktik pemberian hadiah tidak serta-merta dapat dipandang sebagai faktor penyebab korupsi. Hal seperti itu telah hidup cukup lama, tidak saja di Indonesia dan negara-negara Asia, tetapi juga negara-negara Barat. Akan tetapi, praktik yang bersumber dari pranata tradisional tersebut kemudian ditunggangi kepentingan di luar aspek hubungan emosional pribadi dan sosial kemasyarakatan. Tamil Amal Tamagola pada tahun 2009 juga memandang hadiah sebagai sesuatu yang tidak saja lumrah dalam setiap masyarakat, tetapi juga berperan sangat penting sebagai kohesi sosial dalam suatu masyarakat atau antar masyarakat, atau marga, atau puak, bahkan antar bangsa. Senada dengan itu, Kartorio Sinaga pada tahun 2019 memberikan perspektif sosiologis mengenai gratifikasi yang mengungkap bahwa konsepsi gratifikasi bersifat luas dan elementer di dalam kehidupan kemasyarakatan. Jika memberi dan menerima hadiah ditempatkan dalam konteks hubungan sosial, praktik tersebut bersifat netral. Akan tetapi, jika terdapat hubungan kekuasaan, maka gratifikasi menjadi tidak netral lagi. Poin penting yang dapat dipahami dari pandangan sejumlah ahli di atas adalah bahwa memang praktik penerimaan hadiah merupakan sesuatu yang wajar dari sudut pandang relasi pribadi, sosial, dan adat istiadat. Akan tetapi, ketika hal tersebut dijangkiti kepentingan lain dalam relasi kuasa, cara pandang gratifikasi adalah netral, tidak bisa dipertahankan.
Hal itulah yang disebut dalam pasal 12B sebagai gratifikasi yang dianggap suap, yaitu gratifikasi yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Dalam konteks pasal 12B ini, tujuan dari gratifikasi yang dianggap suap dari sudut pandang pemberi adalah untuk mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang dan mengharapkan pegawai negeri atau penyelenggara negara akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya demi kepentingan si pemberi tersebut. Oke? Untuk menjawab soal nomor 35, bacalah artikel dari halaman gratifikasi di atas. Berikut ini yang mengatur ketentuan tentang praktek gratifikasi. Apakah di poin pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 12B 12C, atau poin ketiga, poin keempat, Poin kelima, Kak. poin kelima. Ada di mana? Kelima, Kak. Kelima. Kelima, Kak. Yang kedua. Kelima. Oke, jawabannya ada di sini ya. Oke, soal nomor 36. Jawabannya yang mana? Cang? 36? 1, 2, 3, 4, 5. Yang Dua. Satu. 2. Dua. Dua. Dua, Kak. Satu. Nomor 36 ada di ayo gali, nyeret ya. 3, Kak. Jadi 3. Jawabannya ada di sini. Ada 4. ada di poin kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Soal nomor 37. Dalam konteks adat istiadat, praktek pemberian hadiah adalah merupakan hal yang wajar dan alamiah, bahkan lebih bervariasi dalam hubungan kemasyarakatan. Semisal pada acara pernikahan, kelahiran, sakit, bahkan kematian. Termasuk gratifikasi dalam aspek apakah sudut pandang tersebut? Kita scroll lagi ke atas. Ada di sini ya. Ada di aspek sosiologis. Sosiologis ada di poin Yang nomor 3. benar di poin nomor 3. Nomor 3. 3. Oke, nomor 38. Dari wacana informasi yang disajikan, praktek pemberian gratifikasi dapat mengarah lebih jauh ke dalam tindakan korupsi jika menyangkut beberapa hal berikut. Beri tanda checklist pada pernyataan yang disetujui dan tanda silang pada pernyataan yang tidak disetujui. Untuk nomor 38. Yang pertama, pemberian terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas yang seharusnya dimiliki penerima. Ini checklist atau silang? Checklist. Checklist. Checklist, Kak. Checklist.
Checklist. Pemberian terkait dengan adanya acara khusus dalam acara ke masyarakat dan lingkungan sosial. Checklist. Acara Checklist, khusus Kak. ya dalam acara ke masyarakat. Oke, checklist. Lalu pemberian ditunggangi kepentingan di luar tujuan. Membangun aspek hubungan emosional, pribadi, dan sosial kemasyarakatan. Checklist atau silang? Silang. 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 Oke, karena ada kata-kata di luar tujuan. Oke. Lalu, pemberian ditujukan untuk memberi perhatian dan bertujuan membangun relasi pribadi, sosial, dan adat istiadat. Checklist. 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 Benar, checklist. Lalu terakhir, pemberian diiringi kepentingan lain dalam relasi kuasa terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Checklist atau silang? Silang. 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 Silang, benar, karena ada kata kepentingan lain. Silang. Silang. Berarti kalian memperhatikan. Di sini ada teks lagi, dan ini teksnya Masya Allah panjang banget loh guys. Lihat ya. Tada. Wow. Lagi. Nah, jadi literasi ini tuh seperti bahasa Indonesia, cuman bacaannya atau teksnya ini lebih banyak dibandingkan soal bahasa Indonesia ya. Oke? Di sini aku kasih waktu kalian untuk membaca. Dibaca ya, untuk menjawab soal selanjutnya. Yes.
Tes. Apakah saya nge-lag? Ini lagi aku suruh baca ya. Jadi dibaca. Jadi bukan cuma aku aja yang baca, tapi kalian juga baca. Ayo Gali. Kalau aku scrollnya kecepatan bilang ya. Oke, udah selesai bacanya? Udah, Kak. Bentar, Kak. Oke. Nomor 39, pertanyaannya. Apakah yang menjadi penyebab kematian Geronimo? Menurut cerita biografi tersebut. Poin pertama, serangan militer Amerika. Kedua, kecelakaan saat berkuda dan derita sakit. Ketiga, peperangan saat menumpaskan dendam. Keempat, tewas dalam peperangan terakhir suku Indian. Nomor 1. Yang kedua. Satu. Satu. Jawabannya jadi Dua. Iji, bentar. 4, Kak. 4, 1 atau 2? 1, 2. 1, Kak. 10. Kedua. Jadi ini ya. Kedua. Dia mengalami kecelakaan saat berkuda, lalu dia ditemukan oleh temannya keesokan harinya. Tuh. Terus nomor 40. Menurut Anda, tepatnya dari manakah Geronimo berasal? Dari mana Geronimo? Meksiko. 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 Oke, nomor 41. Urutan peristiwa kisah hidup Geronimo secara kronologis sebelum akhirnya ia menjadi tahanan perang Amerika Serikat dan mati. Yang mana? Oke, pertama udah pasti kelahiran ya. Lalu habis itu 3, kehidupan Geronimo bersama ibunya. 2. Lalu 2, pernikahan Geronimo dengan Alope. Berarti ada 1, 3, Yang B, Kak. antara B dan C. Yang mana? Yang B. Yang B. 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 Nomor 41 B atau C? C sih, C. Bentar, Kak. B atau C? Dua. C. Perlawanan Geronimo terhadap militer Amerika Serikat hingga ia ditangkap. Pernyataan perang Geronimo terhadap tentara Meksiko. Yang C B, ya. Kak. Yang C. Dia Yang C, Kak. menyatakan perang dulu, baru dia ditangkap. Gitu. Oh iya. Benar, yang C. Gak mungkin dia ditangkap tanpa adanya perlawanan, ya kan? C, Kak. Oke, C. jawabannya C. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada panen air hujan. Kelihatan nggak kalian bacaannya? Di aku soalnya Kelihatan, kecil-kecil. Yang ini yang biru-biru kecil ini kelihatan?
Enggak. Enggak ya? Burung, Kak. Burung. Burung. Burung, Oke, Kak. Burung, Aku Kak. aku bacain aja. Oke. Panen air hujan mulai dari sekarang. Curah hujan yang tinggi saat musim hujan sebenarnya dapat memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat dan sektor komersial di Jakarta. Sayangnya, masyarakat memiliki kebiasaan membuang air hujan dan tidak pernah menampungnya. Mengubah kebiasaan dengan menampung air hujan ke dalam tanah bisa menjadi solusi dari persoalan krisis air tanah. Salah satu cara menampung air hujan adalah dengan membuat sumur serapan. Di sini ketentuannya, sumur harus berada pada lahan yang datar, bukan pada tanah berlereng, curam, atau labil. Lalu di sini, jarak minimal sumur dan tempat penimbunan sampah dan septic tank 5 meter diukur dari tepi. Lalu penggalian sumur resapan paling dalam 2 meter di bawah permukaan air tanah. Lalu tanah tempat sumur resapan digali harus mampu menyerap air kurang lebih 2 cm per jam. Oke, cara pemasangannya, cara membuatnya. Di sini pertama, buat sumur kedalaman tidak melebihi muka air tanah. Kedua, perkuat dinding sumur, gunakan bis beton, pasang bata kosong tanpa plesteran, atau pasang batu kosong. 3, isi lubang sumur dengan koral, ijuk, batu pecahan, dan arang. 4, tutup bagian atas sumur dengan plat beton. Di atas plat beton ini dapat diuruk dengan tanah. Lalu 5, hubungkan talang ke sumur. Gunakan pipa sehingga air hujan tertampung. 6, buat saluran pembuangan dari sumur resapan menuju parit untuk antisipasi sumur resapan kelebihan air. 7, pemeriksaan jelang musim hujan. Setidaknya 3 tahun sekali. Tuh. Oke, jadi di sini ada talang. Ini saluran air hujan melewati talangnya ya. Terus di sini ada saringan sampah. Lalu ini sumur resapannya. Terus ini diameter sumurnya 80-100 cm. Kedalaman sumurnya maksimal 2 meter, minimal 1,5 meter. Lalu di sini untuk salur limpahan atau si paritnya tadi. Oke. Terus kita ke soal. Manakah informasi yang tepat terkait sumur? Pertama, ukuran kedalaman ideal sumur resapan 150-200 cm. Benar nggak? Benar. 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 Tinggi beton untuk penahan sisi sumur resapan 80-100 cm. Tinggi betonnya. Enggak ya? Iya, salah. Oke. Terus jarak sumur resapan dengan tempat timbunan sampah 50 cm. Benar. Salah ya, seharusnya 5 meter. Lalu keempat, tebal lapisan ijuk batu dan bata dalam sumur 150 cm. Benar atau salah? Tebal lapisannya. Betul. Salah ya. Kalau ketebalan ijuk batu sama batanya 150 cm, terus kedalaman sumurnya cuma segini, berarti isinya batu bata sama ijuk doang dong. Ya kan? Berarti salah. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada grafik. Nah, di sini kalian harus bisa memahami grafik. Oke? Di sini ada besaran subsidi listrik 8 tahun terakhir.
Oke, di sini tahun 2011. Ini dalam hitungan triliun rupiah ya. 93,18. Lalu 2012 103,33. 2013 101,21. Lalu 2014 99,30. 2015 mulai menurun drastis, hampir setengahnya, ya kan? 56,55. Lalu tahun 2016 58,4. 2017 juga menurun. Ini tadi tahun 2016 agak naik sedikit. Di tahun 2017 dia menurun menjadi 45,74. Lalu di tahun 2018 dia naik sedikit. Nah, di sini ada 2 penerima terbesar subsidi listrik tahun 2018. Berarti di sini pengguna 450 volt ampere sebanyak 27,95. Terus pengguna 900 volt ampere sebanyak 8,4. Oke. Berdasarkan teks infografis dan pernyataan tersebut, pernyataan yang sesuai. Pertama, subsidi listrik untuk golongan pengguna 9 volt ampere masih diperlukan. Benar atau enggak? 43. Enggak ya? Enggak perlu ya. Oke. Kedua, tidak semua golongan pengguna 400 volt ampere layak mendapatkan subsidi. Benar nggak dari infografis ini? Benar. Enggak ya, karena di sini nggak dikasih keterangan siapa yang membutuhkan dan siapa yang tidak. Jadi grafik ini tuh hanya grafik pemakaian aja. Terus yang ini, penempatan besaran subsidi listrik fluktuatif sesuai dengan kebutuhan. Benar atau tidak? Benar ya. Nah, terus yang keempat, subsidi terendah untuk golongan pemakai 900 volt ampere terjadi pada tahun 2019. Ada nggak keterangannya? Nggak ada. Nggak ada. Benar. Berarti ini salah. Oke? Oke. Selanjutnya di sini ada teks lagi. Aku kasih kalian kesempatan seperti tadi untuk membaca. Kalau aku scroll-nya kecepatan, bilang ya. Iya, Kak.
Sudah? Bacanya? Sudah, Kak. Oke, untuk menjawab soal nomor 44, pertanyaannya, berikan alasanmu mengapa Eva Rahmi termasuk sosok yang berprestasi. Kenapa? Lulus di Universitas UI, Pak. Lulus universitas. Ada lagi? Selain itu, Menjadi pejabat. menjadi pejabat. Ada lagi? Oke, karena dia difabel, dia lulus universitas ya. Itu keren banget. Oke, dia lulus universitas. Terus dia juga pejabat. Terus ada lagi? Dia juga percaya diri, ya kan? Terus ada lagi? Dia juga berani berusaha. Oke. 45 terakhir deh. 45 pada teks disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan payung hukum bagi kaum difabel untuk mengeksplorasi potensi mereka. Kedua peraturan tersebut sangat menguntungkan bagi penyandang disabilitas karena penyandang disabilitas diberikan pendidikan khusus oleh pemerintah. Yang mana? 1, 2, 3, 4. Yang kedua, Kak. Yang kedua, nomor 45. Yang pertama. Yang pertama? Pertama atau kedua? Kedua atau pertama? Pertama, Kak. Pertama atau kedua? Yang kedua. Oke guys, berhubung sudah jam 6 lewat, kita akhiri pertemuan kita sampai di sini ya. Iya, Kak. Jangan lupa foto absen dulu. Iya, Kak Vita, maaf aku potong. Boleh? Sebelum ini selesai dan berakhir,